Halo sobat food and traveling. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Festival Cerita Anak Nusantara yang terkait dengan food and traveling itu dinyatakan akan diperpanjang. Kenapa? Karena ternyata sampai hari ini tanggal 20 Mei 2022 yang masuk ke panitia baru 5 peserta, dan dengan terpaksa yang 5 peserta juga dikembalikan karena belum sesuai dengan kriteria festival. Nah, jadi para calon peserta tolong dilihat lagi pengumumannya dan penjelasan teknisnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi untuk Festival Cerita Anak Nusantara ini sesungguhnya seperti cerita anak Nusantara tahun sebelumnya. Jadi para calon peserta bisa melihat di FGLSN Bangkit, di situ ada cerita anak Nusantara. Hanya ini langsung berkaitan dengan food and traveling atau makanan dan jalan-jalan. Kalau makanan ini berbagai macam, bisa tradisional, bisa restoran favorit, warung favorit, bisa makanan yang diolah oleh pabrik tertentu atau ya, jadi silakan. Dan pembuatan filmnya jangan lupa ya, menunjukkan makanan itu dan sambil bercerita, karena ini cerita anak Nusantara. Begini, jadi misalnya peserta ini berada di warung favorit lah, makanan terkenal di daerahnya. Kemudian di shot pesertanya dengan latar belakang judul warungnya gitu. Misalnya halo food and traveling atau sahabat FGLSN, saya sekarang berada di warung makan A gitu ya. Ini warung makan ini terkenal karena kelezatan makanannya, harganya murah, dan pengunjungnya sangat banyak. Sambil dilihatin cerita. Nah, kemudian yuk kita lihat misalnya ada apa. Kalau syukur-syukur bisa melihat di ada yang mau datang, melihat di di dapurnya misalnya. Ini cara mengolahnya, makanannya ini cara mengolahnya seperti ini. Nah, kemudian ditunjukkan makanannya, cara mengolahnya sambil bercerita gitu ya. Ada pengolahannya, kemudian ada juga orang yang sedang melakukan, dan ada juga pesertanya terlihat disorot gitu. Nah, kemudian misalnya kemudian melihat makanannya. Nah, melihat makanannya di situ seperti apa ya, dilihatkan, diceritakan ini makanannya ini disebutkan satu-satu. Ini terbuat dari ini terbuat ini. Makanan favoritnya apa? Nah, ini makanan favoritnya gitu misalnya gitu ya. Tapi orangnya kelihatan gitu sambil melihat makanan, dia bercerita di sini ini makanannya. Nah, kemudian juga misalnya ada kesempatan untuk wawancara dengan pemiliknya atau pelayannya. Kenapa sih di sini misalnya kok makanannya sangat terkenal gitu ya? Kenapa sih banyak pengunjungnya yang datang ke sini? Kok bisa menjadi tempat favorit? Kemudian apa keunggulannya?
makanan di situ, apa sih unggulnya itu, nah, dan sebagainya. Pokoknya silakan saja dieksplor, tapi orangnya harus kelihatan. Orang dan yang diwawancarai misalnya, atau makanannya yang sedang diceritakan itu harus kelihatan. Jadi pada saat mewawancarai, peserta dengan yang diwawancarainya kelihatan sambil bercerita, sambil tanya jawab. Menjelaskan makanan juga orang bisa kelihatan, makanannya kelihatan. Jadi agak di-shot agak jauh mungkin ya. Kalau sendirian kan bisa gini nih, dilihat makanannya, ini makanannya ini sambil. Tapi kalau ada yang men-shot lebih baik lagi gitu. Nah kemudian misalnya sekarang yang traveling, kan traveling ini macam-macam, bisa di danau dengan perahu, bisa dengan kapal, bisa meliput kapalnya, meliput perjalanannya, meliput tempatnya. Kalau traveling tuh sangat banyak dan bisa kemana saja, bisa di toko, bisa di mall, bisa di pegunungan, bisa di rawa, bisa di sawah, bisa di pantai, bisa di mana saja yang terkenal di daerahnya masing-masing. Ingat ya, kalau pesertanya ada di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, maka ya di daerah Probolinggo itu. Dan fokus saja, mau ke travelingnya atau mau ke foodnya, ke makanannya, ke jajanannya, fokus. Jadi untuk satu peserta itu misalnya makanan terkenal di Plaza Tunjungan Surabaya misalnya, yang kebakaran kemarin ya, atau makanan khas Jember gitu ya. Itu aja yang diungkap, diceritakan gitu. Kalau jalan-jalan juga begitu. Kalau jalan-jalan mall ya ceritakan tentang mall. Ini ada apa. Jangan nih yang udah masuk 5 itu ceritanya dicampur-campur. Tapi hanya durasinya 3 menit gitu ya. Ingat durasinya itu minimal 10 menit. Bisa di-shot dulu suasana lingkungan yang ada di situ. Kemudian baru masuk ke areanya yang akan diceritakan. Ini loh ceritanya. Atau ingin general ya cerita tentang mallnya sendiri, atau tentang pantainya, atau ada bagian pantai yang khusus misalnya. Di situ di pantai itu ada air, mata air yang untuk penyembuhan misalnya. Itu fokusnya, tapi awalnya cerita tentang pantai apa dulu, kemudian fokus. Mau umum juga boleh, tapi di satu tempat yang sama. Nah yang udah masuk itu gini ceritanya. Di Probolinggo itu ada makam ini, ada makam apa, terus ada gunung apa, ada apa, tempat makanan apa, dicampur. Tapi dia di lokasi yang seperti saya berdiri di sini, cerita tentang makanan A, makanan B, tempat A, tempat B. Tapi tidak tahu tempatnya apa, makanannya apa, tidak tahu. Jadi hanya cerita di situ saja. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Tapi orangnya harus datang ke tempat yang bersangkutan, bercerita sambil menunjukkan apa yang sedang diceritakan. Katakan saja seperti reporter lah. Reporter TV harus datang ke situ memberitakan tentang cerita yang ada di lokasi tersebut. Baik makanan atau tempat jalan-jalan. Kalau traveling banyak itu. Bisa cerita tentang terminal Probolinggo, atau tempat wisata di Probolinggo, atau perjalanan menuju tempat wisata. Nah, gitu ya. Perjalanan misalnya Probolinggo, di Probolinggo menceritakan tentang sekitar, tapi orangnya ada di situ sambil menunjukkan ini loh kelebihannya, ini ada ngarai ini ya, dan sebagainya. Atau cerita kota Probolinggonya sendiri misalnya. Di Probolinggo itu ada apa? Datang ke tempatnya yang bersangkutan, datang. Jangan cerita di rumah menceritakan semuanya, jadi nggak fokus, tidak tahu apa yang diinginkan. Karena itu hanya di rumah, akhirnya bahan ceritanya hilang, habis, hanya sedikit saja. Nah ini yang mungkin harus dihindari. Jadi dengan demikian bahwa
Festival Cerita Anak Nusantara untuk Food and Traveling ini diperpanjang 1 bulan lagi. Jadi kalau ditutup harusnya tanggal 25 Mei, bukan ditutup. Film terakhir datang tanggal 25 Mei dan ditutup tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni jam 24. Ini diperpanjang menjadi terakhir film pendek tentang Cerita Anak Nusantara tentang Food and Traveling ini paling akhir tanggal 25 Juni jam 18.00. Jangan lupa ya, video dan thumbnailnya, foto thumbnail untuk judulnya. Nah ini ada yang bertanya juga tentang link. Link ini kalau misalnya dikirim video dan thumbnail itu melalui Google Drive emailnya itu. Tapi kalau bisa langsung mengirimkan videonya dan thumbnailnya ke email yang Food and Traveling 2021@gmail.com itu bisa langsung. Tapi kalau harus ada link, nah itu disampaikan linknya. Jangan salah, link ini bukan sudah menjadi YouTube, ya. Kan ada yang mengirim tapi sudah menjadi channel YouTube pribadi, ada di channel YouTube pribadi atau channel YouTube sekolah, bukan. Jadi yang dikirim adalah video mentah, film mentah dengan thumbnail mentah. Kami akan seleksi, kalau itu sudah oke, maka akan kami upload sendiri oleh panitia FBLSN ke channel Food and Traveling. Nah kalau misalnya belum, akan dikembalikan. Seperti yang 5 sudah masuk ini, dikembalikan karena belum sesuai. Yang daftar sudah banyak, sebetulnya ada 30-an, tetapi yang memasukkan baru 5. Segera ya. Jadi kalau segera itu, kalau tidak sesuai, bisa dikembalikan, bisa diperbaiki. Tapi kalau mendadak, nah ini kalau tidak sesuai, ya sudah tidak bisa diapa-apa lagi, ditolak akhirnya. Akhirnya jadi bukan peserta festival, tetapi sumbangan konten saja. Walaupun nanti akan diberi sertifikat, ya sama akan diberi sertifikat seperti seperti peserta, tetapi bukan peserta festival. Artinya kemungkinan, dan itu ada tuntutannya, minimal ditonton 500 kali. Kalau peserta berapa saja, yang penting dia sudah masuk sebagai peserta, maka dia akan mendapatkan sertifikat. Nah jadi jangan lupa, ini diperpanjang 1 bulan lagi. Film kami terima paling lambat tanggal 25 Juni 2022 jam 18.00 atau jam 6 sore 00. Kemudian proses pengumpulan terakhir sampai tanggal 6 Juli ya, sampai tanggal 6 Juli 2022 ya, 2022. Sekarang 2022 jam 24.00 atau jam 00 tanggal 26-nya. Sekali lagi, ini memberikan kesempatan, mungkin lagi sedang proses. Kan yang daftar sudah 30, yang masukkan baru 5, mungkin agak kesulitan. Dan tadi itu mungkin salah pengertian. Tolong dibaca lagi pengumumannya dan ditonton lagi penjelasan teknisnya, termasuk penjelasan tambahan ini, supaya tidak salah langkah lagi. Kami tunggu ya, sesegera mungkin. Jangan ditunggu sampai ujung, karena kalau misalnya salah, tidak sesuai, itu tidak ada kesempatan untuk diperbaiki. Oke. Sobat Food and Traveling, demikian juga sahabat FBLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.